Halo sahabatku dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ada yang bertanya kepada saya, Pak John Sung, bagaimana dengan nasib anak bayi kalau mati itu masuk surga atau masuk neraka? Nah, maka saya akan menjelaskan firman Tuhan, doktrin keselamatan yang benar sesuai dengan Alkitab. Mari kita melihat akibat hubungan dengan Adam dan Kristus. Kalau di dalam 1 Korintus itu dituliskan begini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Oke, begini. Jadi Adam, akibat hubungan kita sebagai keturunan Adam, kita adalah orang berdosa. Adam dan Hawa membawa kita sebagai manusia di dalam posisi orang berdosa. Awalnya Adam dan Hawa diciptakan memiliki posisi yang kudus, hati yang kudus, tapi karakter belum teruji. Tetapi ketika dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka karakternya itu di situ diuji dan dia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Akibat dia jatuh ke dalam dosa, maka dia diusir dari posisinya yang kudus di Taman Eden. Diusir keluar. Menjadi posisi orang berdosa. Kemudian hatinya yang dulu tidak pernah berdosa, hati yang kudus, menjadi hati yang cenderung berbuat dosa. Karena sudah berdosa. Nah, kita manusia keturunan Adam dan Hawa adalah orang berdosa secara posisi. Karena akibat dari Adam membawa kita posisi kepada orang berdosa. Kemudian hati kita juga cenderung berdosa. Dan karakter kita juga berdosa. Nah, maka itu kita perlu Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia ini, dihukumkan, disiksa, dicambuk, dicaci maki, disalibkan, nyawanya dikorbankan, darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik bagi dosa semua manusia. Lihat, dosa semua manusia. Jadi dosa segenap umat manusia yang disebabkan dari Adam sampai nanti manusia terakhir dihukumkan di atas kayu salib, ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Jadi semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Anugerah Kristus itu tersedia bagi semua manusia. Tuhan Yesus Kristus, anugerahnya cukup bagi semua manusia. Kalau kita lihat juga di dalam Ibrani, pasal yang kedua, ayat yang ke-9 juga dikatakan demikian. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Semua manusia. Adam sampai nanti manusia terakhir. Jadi bayi yang lahir, dosanya, posisinya sebenarnya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus, dihukum di kayu salib. Maka bayi kalau mati pasti masuk surga. Orang yang cacat mental lahir, idiot, autis, dan tidak bisa bertobat, tidak punya kemampuan intelijensia, akal budi untuk bertobat, maka dia pasti masuk surga. Tetapi kalau bayi itu tumbuh besar, dia bisa memikir ini baik, ini tidak baik, maka dia dituntut harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Dia harus menjalin sebuah hubungan. Yesus Kristus mengaku, Tuhan, saya orang berdosa. Saya percaya engkau telah mati di kayu salib menebus semua dosa saya yang dulu, yang sekarang dan akan datang. Pada saat dia mengatakan demikian, maka diberinya Roh Kudus, hati yang kudus dalam hatinya, dimateraikan Roh Kudus, diberi posisi yang kudus, menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa menjadi anak Allah.
Tapi karakter ini untuk bercahaya di dunia ini belum kudus. Jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita lihat skema selanjutnya ya. Bahwa bayi, kalau kita bilang, oh kalau bayi orang Kristen masuk surga. Kalau bayi orang Muslim masuk neraka. Di mana kalau begitu bayi itu tidak pernah diminta untuk dilahirkan dari keluarga manapun. Ya. Seisi dunia, semua manusia, lingkup penebusan Yesus Kristus. Nah, bayi termasuk bayi siapapun, orang tuanya apapun, dia pasti mati, masuk surga. Kalau kita lihat di dalam sejak perjanjian lama, bayinya Daud, ya, aku akan pergi kepadanya. Dia pasti masuk surga. Ya, jangan bersedih, jangan berkabung lagi, aku akan pergi kepadanya. Orang yang kasih di dalam Tuhan, kemudian biarlah anak-anak itu kemari. Ya, mereka lah yang punya kerajaan sorga. Ayat itu juga ada berkata demikian. Jadi akibat hubungan dengan Yesus Kristus mati menebus dosa semua manusia. Maka kemudian orang yang sakit jiwa mental sejak kecil, kalau mati pasti masuk surga. Karena dia tidak bisa untuk bertobat dan percaya. Ya. Tapi orang yang bisa bertobat dan percaya harus dituntut untuk bertobat dan percaya. Kalau orang yang di hutan, dia tidak pernah mendengar Injil, dia dewasa, itu dia pasti masuk neraka karena dia harus bertobat. Oh, kenapa dia bisa sampai di hutan? Pertanyaannya, kenapa dia pindah sampai ke hutan? Nenek moyangnya, kenapa dia tidak berusaha mencari? Maka pemberitaan Injil sampai ke hutan-hutan. Dan di dalam Roma pasal yang ke-10 itu jelas bilang, bagaimana mereka dapat percaya jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, kan? Betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Jadi orang harus mendengar kabar baik. Nah, orang yang sudah percaya kepada Kristus, dia harus bertumbuh dewasa, ya, dan berdosa. Ya, harus bertobat dengan segenap hati. Dia udah tumbuh dewasa, dia berdosa. Atas kesadaran dirinya sendiri, ya dia dituntut harus bertobat, mengaku orang berdosa dan percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati. Bertobat dan percaya. Kalau bertobat saja tidak percaya Yesus Kristus tidak masuk surga. Karena bertobat banyak orang agama lain botak kepala masuk hutan, betapa di gua bertobat banyak. Tapi kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus tidak bisa diselamatkan. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Jadi doktrin keselamatan yang benar itu harus konsisten. Oke? Harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena hubungan kita dengan Kristus, maka kita diselamatkan. Dan Yesus menjamin kita, menggaransi kita akan bertemu Bapa di surga selamanya, hidup bahagia. Bersama saya John Sung, Maranatha.